Kalau lagi wisata wajib banget nih menyantap sajian khasnya fams. Episode Ragam Referensi hari ini kita punya informasi kuliner yang wajib disambangi saat ke kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Katanya sih hidangan ini nggak bakal terlupakan loh. Kayak kenangan sama mantan gitu deh. Cie cie. Hihihi. Kita lagi di kota Tasikmalaya, Jawa Barat nih. Episode spesial hari ini, fans, kita kasih informasi ragam referensi kuliner yang wajib dicoba. Rugi deh kalau nggak nyicip 7 hidangan khas dari kota pesantren versi ragam Indonesia ini. Sajian yang pertama ada balak kecarakan, fams. Dalam bahasa Sunda, sajian ini memiliki arti kumpul untuk menikmati hidangan bersama-sama di sebuah tempat atau satu meja. Untuk menunya bervariasi, ada sayur sampai daging yang bisa kalian santap. Pokoknya raos pisan, euy. Kalau ingin menikmatinya, kalian bisa datang ke daerah Cipedes, Tasikmalaya. Warung ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Uniknya, warung masakan Sunda ini memiliki konsep tempo dulu. Bisa bikin hati nyaman, kayak aku dan kamu. Hahaha. Di sini kalian bisa pilih makanan sesuai selera. Kalau lihat menu sebanyak ini, jadi bingung deh mau makan yang mana. Semuanya kelihatan enak dan nikmat. Hihihi. Nggak cuma konsep tempat makannya saja, perabotan yang digunakan di sini ala Sunda dan jadul banget. Mulai dari tampah, baskom, piring dan gelas, kastrol, serta hawu. Kalian juga bisa pilih tempat makannya, mau di meja boleh. Kalau mau lebih santai, bisa juga lesehan kok. Semuanya penuh nuansa kampung, fams. Untuk menu andalannya ada nasi liwet, gepuk, pepes, sampai karedok. Semua dibuat fresh setiap hari loh, fams. Soal kenikmatannya nggak usah ditanya lagi, fams. Sajian masakan Sunda ini selalu bikin ketagihan dan memanjakan lidah. Sambelnya udah pasti juara. Masakan Sunda dikenal sebagai menu favorit berbagai kalangan di Indonesia. Rasa masakannya didominasi rasa gurih, asin, pedas, dan asam segar. Di Jawa Barat terkenal dengan hasil pertaniannya. Jadi nggak heran kalau olahan sayur matang atau mentah kayak lalapan selalu tersaji. Meski terlihat sederhana, masakan khas Sunda nggak usah diragukan lagi rasanya. Pokoknya bisa bikin kalian jatuh cinta, fams. Hihihi. Kuliner ragam referensi kedua cocok disajikan sebagai menu sarapan nih. Hangatnya kuah soto bisa menghangatkan perut tuh. Tampilan soto yang satu ini berbeda, fams. Nggak kayak soto yang biasa kita kenal ya. Kuah santannya pekat dengan taburan kacang kedelai goreng, bawang goreng, dan irisan daun bawang. Mantap jiwa! Kalian bisa jumpai kedai soto ini di Jalan Paturaman, Tasikmalaya. Warung soto ini terbilang legendaris loh, fams, karena sudah ada sejak 60 tahun yang lalu. Kalau sekarang penjualnya diteruskan oleh generasi ketiga. Cita rasa soto ini tetap konsisten kok, fams. Sejak dijual pertama kali, resep yang dipakai nggak pernah berubah. Gak heran deh kalau soto ini selalu diburu penggemarnya. Nikmatnya kebangetan sih, fams. Nggak cuma resepnya aja yang terjaga, penggunaan ayam kampung juga tetap dipertahankan sebagai isian soto. Sekilas, soto Paturaman ini mirip banget dengan soto Betawi karena kuahnya terbuat dari santan yang gurih. Tapi bedanya, isian soto legendaris dari Tasikmalaya ini menggunakan suiran paha, dada, atau kulit ayam. Kalian tinggal pilih aja sesuai keinginan kalian. Biar makin sedap, tambahkan daun bawang, bawang goreng, dan kacang. Lanjut, siram kuah soto deh. Mantap, menggiurkan banget. Bicara soal soto, di Nusantara ada puluhan jenis soto loh, fams. Sekitar 75 jenis diantaranya ada di 22 daerah di tanah air. Kalian bisa membedakan dari kuah dan isiannya, fams. Masing-masing daerah memiliki soto juga rasa yang khas. Bahkan pada tanggal 20 Februari 2021, ditetapkan sebagai Hari Soto Nasional di Indonesia untuk pertama kalinya loh. Mantap!
Soto pertama kali dikenal di pesisir pantai utara Jawa pada abad ke-19, yaitu masakan berkuah dengan potongan daging ataupun jeroan. Seiring berkembangnya zaman, soto nggak cuma berisi jeroan aja. Tiap daerah menyesuaikan selera lokal dan kebudayaannya. Misalnya, daging ayam, sapi, kerbau, telur, toge, kol, santan, lobak, dan lainnya. Katanya sih soto daging ayam muncul karena kondisi ekonomi yang kurang baik sekitar tahun 1960-an. Dalam sehari, warung soto ini bisa menjual hingga 200 porsi, fams. Cus, masukin soto ini ke list kalian ya. Hihihi. Selanjutnya ragam referensi kuliner dari Tasikmalaya ada TO alias tutuk oncom. Nasi tutuk oncom adalah perpaduan antara nasi hangat dan oncom. Sebelumnya, oncom disangrai dengan bumbu seperti kencur, bawang merah, plus bumbu dapur lainnya. Aduk sampai rata deh. Oncom memiliki kandungan natrium nabati sebagai pengganti protein hewani. Menu ini juga mengandung lemak, karbohidrat, kalsium, zat besi, dan vitamin. Manfaatnya bisa mencegah perut kembung, menjaga sistem pencernaan, dan mengurangi kolesterol. Yang paling penting sih, rasanya enak, fams. Bisa membangkitkan selera makan. Asal jangan sampai membangkitkan rasa yang dulu pernah ada ya. Hahaha. Tasikmalaya, Jawa Barat disebut dengan kota bakso karena banyak dijumpai penjual bakso di setiap sudut jalan. Masyarakat Tasikmalaya juga menganggap mie bakso sebagai makanan kedua setelah nasi. Nah, mie bakso ini fams yang masuk dalam ragam referensi kuliner versi Ragam Indonesia yang wajib dicoba. Warung ini fams sudah berjualan sejak 50 tahun yang lalu, termasuk legend nih. Sekarang warung ini sudah dikelola oleh generasi ketiga. Uniknya, warung bakso ini menggunakan udang giling. Pantas saja rasa kuahnya berbeda dari warung bakso lainnya di Tasikmalaya. Kuah udang atau ebi ini menjadi resep rahasia turun-temurun dan memberikan cita rasa semakin gurih. Untuk penyajiannya mirip seperti mie kocok, fams. Sebelum disajikan, mie dan toge dikocok dan dicelupkan ke dalam rebusan kaldu sampai layu. Lalu tabur ebi deh. Untuk isiannya bisa pilih bakso polos atau bakso cincang, fams. Sesuaikan selera kalian aja ya. Kalau mau mix juga boleh kok. Hihihi. Kedai bakso ini, fams, lokasinya ada di pusat kota Tasikmalaya. Nggak jauh dari alun-alun, jadi mudah dijumpai deh. Untuk harganya cukup murah, fams. Bakso dengan porsi besar hanya Rp20.000 sampai Rp30.000. Untuk bakso porsi kecilnya nggak sampai Rp20.000. Cukup terjangkau ya. Oh iya, bakso berasal dari bangsa Tionghoa abad ke-17. Dalam bahasa Hokkien, ba artinya daging giling, sedangkan so artinya makanan. Sekarang bakso-bakso di Nusantara memakai daging sapi, ayam, atau ikan. Kalian bisa pilih sesuai selera kalian aja. Wih, merah merona si seblak ini dijamin bisa bikin mata melek. Sebenarnya, fam, sajian ini mirip makanan khas Jawa Tengah, kerupuk godog. Cabai merah dan kencur jadi bumbu rempah yang wajib ada dalam pembuatan seblak, biar rasa dan aromanya khas, fams. Dulu seblak dianggap sebagai kuliner jadul, soalnya cuma berisi kerupuk dan bumbu bawang. Kalau sekarang, seblak berkembang dengan varian isian yang melimpah, mulai dari sayuran, telur, dan daging, serta aneka topping lainnya. Rasanya gurih dan pedas. Raos pisan lah, pokoknya mah. Di warung Teh Eni, seblaknya memiliki level kepedasan yang bervariasi, sesuai keinginan dari pelanggan. Tapi masih bisa nggak pakai cabe. Hihihi. Di warung ini terdapat 20 macam isian seblak, mulai dari bakso, ceker, kue tiaw, dan masih banyak lagi. Berlimpahnya isian seblak membuat warung ini viral, dan nggak pernah sepi dari pembeli. Kalian bisa ambil isiannya sebanyak kalian mau. Tapi ingat, nggak usah berlebihan ya, kalau nggak habis mau bazir loh. Hihihi. Buat cara memasaknya, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan air secukupnya, tunggu hingga mendidih. Masukkan seblak bersama topping lainnya. Aduk supaya semua bumbu tercampur.
Buat fans selera pedas, tambahin cabai halus sesuka hati, biar makin mantap. Beri sedikit bumbu-bumbu dapur supaya rasanya makin sedap. Aduk-aduk hingga rata. Kalau kandungan airnya sudah berkurang, berarti seblaknya sudah jadi. Seblak umumnya tersaji dengan kuah minimalis. Bahkan ada yang disajikan tanpa kuah sama sekali alias kering, fams. Nggak cuma bikin ngiler ya, seblak yang bercita rasa pedas banyak manfaatnya bagi tubuh. Misalnya, melindungi jantung dan membantu membakar kalori. Oh iya, rasa pedas pada masakan ternyata dapat menghilangkan rasa sakit loh. Penyebabnya adanya zat aktif pada cabai yang dapat mematikan sinyal-sinyal rasa sakit pada sel saraf otak. Mantap deh! Cus, meluncur yuk ke daerah Panglayungan Cipedes, Tasikmalaya untuk menikmatinya. Berikutnya, ragam referensi kuliner yang lagi hits di kota pesantren Tasikmalaya, Jawa Barat. Warung martabak yang ada sejak tahun 2009 ini lagi jadi buruan masyarakat setempat loh, berlokasi di Panglayungan, Cipedes, Tasikmalaya. Warung ini menjadi idola karena menyajikan martabak yang unik. Berbentuk lingkaran dengan diameter 8 cm, martabak ini disajikan dengan kuah yang terbuat dari asam jawa. Cita rasanya asam manis dan pedas. Porsinya juga pas untuk ngemil, fams. Mau disantap dengan nasi, harganya juga bersahabat, fams. Perut jadi lebih kenyang. Hihihi. Bahan-bahan pembuatannya yang pasti ada telur, daging, dan daun bawang. Tambahkan bumbu dapur dan kocok sampai rata. Yang bikin unik, fams, di warung ini nggak menggunakan kulit martabak. Jadi adonan tadi langsung digorengkan, fams. Meski nggak pakai kulit martabak, hasil jadinya tetap padat kok, karena isiannya yang cukup banyak. Dalam sehari, kedai ini dapat menghabiskan kurang lebih 350 butir telur untuk memenuhi pesanan pelanggan, fams. Jumlahnya juga bisa bertambah pada hari Sabtu serta Minggu. Maklum, banyak anak muda yang nongkrong hingga larut malam tuh. Untuk bahan kuahnya, ada potongan cabai, tomat, dan bawang bombay. Campurkan kue dengan asam jawa plus asam manis pedas yang sudah dimasak. Walau nggak seperti martabak telur biasanya, sajian ini nggak kalah saing dengan martabak kekinian. Pandemi COVID-19 nggak menurunkan jumlah pembelinya kok. Lihat aja, warung ini selalu ramai pembeli, terutama di jam-jam malam anak muda nongkrong. Biar nggak penasaran, kita coba tanya yuk, kenapa martabak ini jadi pilihan mereka ya? Kepo deh, hihihi. Ya, martabak tiram ini yang saya tahu di kota Tasikmalaya ini hanya satu ini. Tidak ada yang lain gitu kan. Dan rasanya juga gurih, campuran telur sama bahan-bahan lainnya sepertinya pas gitu, pas di lidah. Jadi mantap. Dan paduan bumbu siramnya kayak bumbu-bumbu petis gitu kan. Ya. Pantesan aja martabak ini disukai ya. Ayo fams, dilarisi sajiannya. Saatnya nikmati yang segar-segar nih, fams. Minuman dingin manis ini menjadi menu andalan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Namanya es bojong. Nama es bojong diambil dari nama daerah setempat, fams. Saat itu, pelopor minuman ini, Ibu Momo, mulai berjualan es bojong di Jalan Bojong, Tasikmalaya pada tahun 1972. Sejak tahun 1991 sampai sekarang, warung es ini sudah berada di daerah Panglayungan, Tasikmalaya. Ada beberapa menu es yang populer di warung ini. Kalau yang paling hits sih, es sirup bojong dan es sirup bojong durian. Untuk isian es sirupnya ada cincau, ketan hitam, nangka, nanas, kelapa, dan alpukat. Lalu tambahkan sirup dan es. Jangan lupa santan, supaya rasanya makin gurih. Nah, santan inilah yang membuat es bojong berbeda dengan es buah lainnya. Untuk es bojong durian, isiannya juga sama, hanya saja ada tambahan buah durian yang menjadi ciri khasnya. Beh, lezat dan segar pastinya, fams. Di warung es ini kalian bisa memilih 4 jenis sirup, fams. Ada merah, gula putih, gula aren, dan gula asam. Kalau nggak ada request dari pembeli, sirup yang dipakai biasanya yang warna merah, fams. Saat cuaca panas cocok banget, es ini disantap untuk menghilangkan dahaga. Manisnya juga pas banget loh.
Untuk segelas es bojong ini harganya mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000. Semuanya tergantung menu yang kalian pesan. Dijamin nggak akan nyesel deh kalau sudah dicobain. Hati-hati, bakal jadi ketagihan nantinya ya. Hihihi. Itu dia fam, seragam referensi kuliner versi Ragam Indonesia yang wajib kalian coba saat mengunjungi Tasikmalaya. Dijamin nggak bakal bikin kecewa, kayak mantan fams. Hihihi. Kalian tahu dengan Raja Polah? Itu loh kerajinan anyaman bambu yang cukup populer di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Anyaman di sini sangat bervariasi, fams. Ada tas, dompet, kotak tisu, dan tas seserahan. Cantik-cantik ya. Hebatnya lagi, kerajinan ini sudah diekspor loh. Kalau di Indonesia, pemasarannya sudah sampai ke ibu kota Jakarta. Bahkan sampai ke Jogja. Hingga Bali, fams. Mantap kan? Fams, anyaman Raja Polah terkenal bagus dan tahan lama loh. Makanya kerajinan ini makin berkembang dan banyak variasinya. Diperkirakan kerajinan ini mulai maju sekitar tahun 60-an. Nggak sedikit loh masyarakat setempat yang berbisnis anyaman ini. Seiring berjalannya waktu, pesanan mulai berdatangan, fams. Tahun 70-an diperkirakan menjadi puncak kejayaan kerajinan anyaman ini nih. Anyaman ini, fams, dibuat dari serat pandan yang sudah dikeringkan. Jenis pandan yang dipakai bukan yang biasa dipakai untuk memasak, tapi pandan laut yang banyak tumbuh di pinggir pantai. Dalam pembuatan tas ini mungkin terlihat simple, fams, padahal butuh keterampilan yang tinggi loh. Pertama, buat dulu pola bagian bawah atau atasnya. Lalu, gunting sesuai pola. Dari pola sebaiknya lebihkan sekitar 1 hingga 2 cm. Jarak ini digunakan untuk memberi jarak lem agar bagian dalam tas sempurna nantinya. Lipat dan ratakan agar lem menempel sempurna. Selanjutnya, buat pola bagian utama tas, lalu tempel dengan karton tebal. Sebagai alas dalamnya, jangan lupa ratakan dan gunting seperti bagian alas tadi. Tempelkan talinya di dalam tasnya. Lanjut, satukan bagian utama dan alasnya sampai terbentuk lingkaran sesuai model tas yang dibuat. Tahap berikutnya jahit dengan pandan untuk mempercantik dan memperkuat lapisan atasnya. Terakhir, pasang pita untuk hiasan. Tara! Jadi deh tas anyaman pandan. Cocok banget loh dijadikan hampers maupun seserahan, fams. Anyaman Raja Polah ini sudah ada sekitar tahun 1915. Dulu, kerajinan ini nggak terlalu booming karena terbatasnya media pemasaran. Makin maraknya sosial media membuat kerajinan khas Tasikmalaya ini makin terkenal sampai ke luar negeri. Duh, salut deh! Dalam 1 bulan, pengrajin di sini bisa menghasilkan kurang lebih 300 tas pandan ini, fams. Untuk 1 buah tas pandan dihargai dengan Rp35.000. Cukup terjangkau kan? Wih, bagus-bagus ya, fams. Hasil karya produk negeri kita tercinta ini. Nggak kalah kan dengan produk dari luar, fams? Saatnya jalan-jalan, fams. Kita ke tempat wisata Karangresik. Tempatnya di perbatasan Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya. Tepatnya di Jalan Muhammad Hatta. Tempat wisata ini sudah dibuka sejak Desember tahun 2017. Tiket masuknya cukup murah, fams. Cuma Rp15.000 per orang. Di masa pandemi seperti sekarang, pengunjung yang datang wajib mengikuti protokol kesehatan, fams. Sebelum masuk, wajib cuci tangan dan memakai masker, fams. Selama di tempat ini juga wajib menjaga jarak antar pengunjung. Banyak spot wisata yang bisa kalian nikmati di sini. Kalian bisa memberi makan domba-domba yang lucu dan imut. Duh, ngegemesin banget sih. Tapi ingat, fams, beri makanan domba yang sudah disediakan dari pihak pengelola taman wisata ini ya. Lanjut, bermain dengan burung merpati yang jumlahnya banyak. Ayo, makan yang banyak ya, biar makin sehat. Di sini kalian juga bisa bermain dengan berbagai jenis kucing yang sangat menggemaskan. Lebih seru lagi, kalian bisa keliling menggunakan kuda. Buat yang daya ingatnya kuat, kalian juga bisa bermain di dalam labirin. Hati-hati tersesat ya. Tahun 2021 ini ada juga spot wisata terbaru dan kekinian. Ini loh, Jeju Park. Wisata bertema Korea Selatan. Sedangkan Nagoya Hill memiliki konsep Jepang. Jadi kalian nggak usah jauh-jauh ke luar negeri ya.
Kita ke Korea dulu, fams. Jeju Park ini berisi bangunan tradisional khas negeri ginseng. Biar makin terasa Koreanya, kita juga meminjam baju tradisional Korea alias hanbok. Harga sewanya 75.000 untuk durasi waktu 30 menit, fams. Udah kece badai nih, tinggal foto-foto aja sampai puas. Wah, mirip banget ya kayak di Korea beneran. Hihihi. Selanjutnya kita ke Jepang, Nagoya Hill, fams. Pada spot wisata ini kita juga bisa meminjam baju kimono untuk bersuah foto. Uniknya area ini terdapat salju buatan. Ada juga spot yang terinspirasi dari kuil Fushimi Inari atau lorong yang dipenuhi pagar tori merah bernama Senbon Tori yang menjadi spot favorit foto para traveler. Kalau belum bisa ke Jepang, kalian kesini dulu aja deh. Nggak kalah keren kok. Oke deh, udahan dulu ya ragam referensi hari ini. Semoga kuliner dan wisata tadi bisa menginspirasi kalian. Saksikan episode ragam referensi selanjutnya. Sampai jumpa!